Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih soal materi yang sudah Anda siapkan. Spesifiknya dari bab 6 buku The Source ya, judulnya menarik, emosi, kuasai perasaan Anda. Kita coba kupas tuntas bareng-bareng ya, esensi dari bab ini. Betul sekali. Sumber kita hari ini fokus ke bab itu. Tujuannya ya, biar kita sama-sama paham kenapa sih ngelola emosi ini penting banget, dan tentunya gimana caranya kita bisa benar-benar menguasainya. Biar hidup lebih berdaya, lebih memuaskan gitu kan, sesuai semangat The Source itu sendiri. Oke, langsung aja deh. Pertanyaan paling dasar nih, kenapa bab ini kayaknya nekenin banget soal pentingnya penguasaan emosi? Kayaknya bukan cuma soal jangan gampang marah gitu aja ya. Ada yang lebih fundamental. Oh, jauh lebih dalam dari itu. Bab ini bilang kalau penguasaan emosi itu fondasi. Hampir kayak insting dasar gitulah. Efeknya itu kemana-mana. Koneksi pikiran tubuh kita, intuisi kita kerja gimana, motivasi, hubungan sama orang lain, bahkan cara kita ambil keputusan sehari-hari. Jadi emosi itu bukan gangguan yang harus disingkirin demi logika, tapi justru intinya pengalaman kita sebagai manusia. Tapi kan ada ironinya ya, di zaman sekarang, seperti yang disinggung juga di sumber Anda, kita malah kayak didorong buat jauhin atau bahkan ngeredam emosi. Betul. Entah karena tuntutan sosial, kerjaan, atau gara-gara lihat media sosial yang isinya seringkali kurang otentik gitu. Ironi yang ya signifikan banget, makanya kutipan Dale Carnegie di bab ini jadi relevan banget. Saat berhadapan dengan orang, ingat kita nggak berhadapan sama makhluk logika, kita berhadapan sama makhluk emosi. Ini kayak ngingetin kita, di balik semua interaksi, logika, transaksi, ya yang gerak itu emosi. Kalau kita abaikan, ya sama aja ngabaikan inti kemanusiaan kita, gitu. Wah, ini ngebawa kita ke perubahan cara pandang yang penting banget ya. Mungkin banyak dari kita nih, termasuk saya juga, tumbuh dengan mikir kalau logika itu hebat, rasional itu segalanya, sementara emosi itu dianggap, kelemahan lah, nggak profesional, atau kayak anak kecil gitu. Nah, bab ini didukung sains modern malah membaliknya ya. Tepat sekali, justru kebenarannya barunya itu. Kemampuan buat menguasai emosi, bukan nekan atau nggak baikan loh ya, itu kunci asli buat transformasi diri. Analogi di buku itu bagus. Jangan sampai emosi jadi kuda liar yang lari nggak tentu arah, malah bahaya buat penunggannya. Jadi menguasai di sini artinya paham, ngelola dengan cerdas, dan manfaatin secara positif. Oke, paham. Sekarang coba kita masuk ke pemahaman dasarnya. Di bab ini kan disebut ada 8 emosi inti manusia. Bisa dijelasin lagi soal ini? Kenapa sih dibedain begini? Pentingnya apa? Tentu, jadi sumber ini ngebagi jadi 2 kelompok besar. Cara kerjanya beda nih secara biologis dan fungsi. Pertama, ada 5 emosi bertahan hidup. Takut, marah, jijik, malu, sama sedih. Nah, emosi-emosi ini erat banget hubungannya sama sistem stres kita, terutama hormon kortisol itu. Seringnya, respons ini jalan di bawah sadar kita, kan? Didorong kebutuhan purba buat hindarin ancaman, ya ancaman fisik maupun sosial. Oh, jadi ini yang kadang bikin kita gampang kejebak mikir yang buruk-buruk terus. Apa namanya tadi? Katastrofisasi. Betul. Kecenderungan otomatis bayangin skenario terburuk gitu. Atau yang bikin kita pengen lawan atau lari. Persis. Katastrofisasi itu salah satu contohnya. Emosi bertahan hidup ini kuat banget karena tujuannya kan jaga kita tetap aman. Tapi ya itu, di dunia modern ancamannya seringkali psikologis atau sosial, bukan fisik lagi. Jadi kalau nggak dikelola, respons ini bisa bikin kita cemas terus, defensif, atau gampang tersinggung. Bayangin aja hidup siaga terus, kan capek ya. Nah, di sisi lain ada emosi positif atau emosi keterikatan. Gembira, cinta, ini konteksnya ikatan ya, percaya, sama kejutan. Nah, ini emosi-emosi yang kita cari-cari ya, yang bikin hidup lebih berwarna gitu. Tapi kalau secara biologis, apa yang terjadi di baliknya? Nah, yang menarik di sini adalah emosi-emosi ini nyambungnya ke jalur penghargaan atau reward pathways di otak. Mereka micu keluarnya pembawa pesan kimiawi atau neurotransmitter yang beda. Kayak dopamin buat motivasi, oksitosin buat ikatan sosial, serotonin buat mood bagus. Emosi ini dorong kita buat nyambung sama orang, bangun hubungan, kerjasama, jadi termotivasi, capai tujuan. Kuncinya, yang diulang-ulang di bab ini, itu keseimbangan.
Kita nggak bisa hidup cuma dengan yang positif terus, nekan yang negatif. Semua ada fungsinya, tapi perlu dikelola biar seimbang, nggak didominasi mode bertahan hidup terus. Wah, penjelasannya ngebantu banget. Nah sekarang, gimana soal pengaruh masa lalu? Bab ini bahas konsep jejak emosional atau emotional imprints dari keluarga. Gimana cara kerjanya itu? Konsep ini penting banget buat ngerti kibata kita reaksinya begini atau begitu. Gaya emosi keluarga kita dulu, apa ekspresif banget, apa malah tertutup, sering marah-marah, atau malah hindarin konflik terus, itu nyiptain semacam cetak biru di sistem saraf kita. Nah, pola ini, jejak emosional ini, sering tanpa sadar kita bawa ke hubungan dan situasi kita pas dewasa. Contohnya gimana tuh, biar lebih kebayang? Oke, bayangin deh, seseorang yang gedenya di keluarga yang anggap emosi negatif, misalnya marah atau sedih, itu tabu, nggak boleh ditunjukin. Mereka mungkin jadi belajar buat nekan perasaan itu. Nah, pas dewasa, orang ini mungkin jadi susah mengungkapin kebutuhannya di kerjaan, cenderung hindarin konflik padahal perlu. Atau malah susah bangun kedekatan emosional karena takut nunjukin kerentanan. Pola lama itu jalan terus tanpa disadari. Wah, kayak kita ngejalanin program lama yang udah nggak pas lagi ya sama kondisi sekarang. Kuat banget ya pengaruhnya? Kuat banget, Bang ini. Ini munculin pertanyaan penting nih buat Anda para pendengar. Coba deh ingat-ingat sebentar. Gimana gaya emosi keluarga Anda dulu? Perasaan dibicarain terbuka nggak? Konflik gimana ditanganinya? Sumber ini bahkan kasih poin-poin refleksi diri. Seberapa sadar Anda sama pola emosi keluarga? Seberapa kenal Anda sama emosi sendiri pas muncul? Gimana kemampuan nenangin diri pas emosi lagi tinggi? Gimana Anda bangun hubungan yang sehat emosinya? Seberapa sering ngerasa nyambung secara emosi sama orang lain? Refleksi kayak gini bisa jadi langkah awal yang bagus ya buat tahu mana kekuatan kita, mana yang mungkin masih perlu dibenahi. Apalagi pas lagi stres, biasanya baru kelihatan polanya. Betul, kesadaran itu kuncinya. Tanpa sadar ya kita cuma ulang-ulang pola lama otomatis. Kalau udah sadar kita mulai punya pilihan. Ngomongin soal sadar dan ngelola, coba kita perjelas bedanya kecerdasan emosional, EQ, sama sekedar sensitif ya. Sering salah kaprah nih kayaknya. Bab ini nyorot itu kan? Iya, ini beda yang penting. Kecerdasan emosional itu kan mencakup kesadaran emosi diri sendiri dan emosi orang lain. Plus kemampuan pakai kesadaran itu buat kelola perilaku dan hubungan. Fokusnya dua arah, ke dalam dan keluar. Nah, kalau orang yang cuma sensitif, menurut sumber ini seringnya lebih fokus ke perasaannya sendiri. Gampang tersinggung atau reaktif, tapi ironisnya malah bisa kurang peka sama perasaan orang lain. Sensitifnya ke diri sendiri aja. Ada contoh kasus Nicola ya, manajer restoran itu. Dia contoh perubahan dalam hal ini. Awalnya kan dia dibilang bukan tipe perasa. Gimana ceritanya dia bisa berubah? Iya, cerita Nicola ini bagus banget buat gambaran. Dia awalnya dikenal efisien, tapi kaku, logis, kurang nyambung sama timnya. Komunikasinya ya langsung ke tugas aja, sering abai sama perasaan staf. Akibatnya, restorannya jalan sih, tapi moral tim rendah, ada ketegangan gitu. Nah, lewat coaching, Nicola mulai latihan skill EI yang konkret banget. Skill yang gimana tuh contohnya? Hal-hal yang kayaknya simpel tapi efeknya gede. Dia mulai latihan dengerin aktif beneran, fokus sama omongan staff tanpa motong atau langsung kasih solusi, latihan jaga kontak mata biar kelihatan hadir dan perhatian. Yang paling susah buat dia, mulai coba pakai kata saya merasa atau saya ngerti Anda merasa, bukan selalu saya pikir atau harusnya. Dia juga sadar coba terapin prinsip ngasuh anak, sabar, empati, dukung keinteraksi sama timnya. Terus hasilnya gimana buat Nicola sama timnya? Hasilnya, wah, transformatif. Pelan-pelan suasana kerja berubah, tim jadi ngerasa didengerin, dihargai, komunikasi lebih terbuka, masalah yang dulu dipendam jadi bisa dibahas. Nicola sendiri bilang dia jadi lebih nyambung, kerjaannya lebih memuaskan, nggak cuma efisien doang. Ini bukti kalau AI itu bukan bakat bawaan, tapi skill yang bisa dipelajari siapa aja. Termasuk Anda, pendengar, kalau merasa ini area yang pengen dikembangin. Wah, inspiratif ya cerita Nicola. Ini nyambung ke analogi lain yang menarik nih, dari Alan Langer. Emosi itu kayak bahan di pantry koki. Metafora yang kuat nih. Maksudnya gimana ya? Metafora pantry koki ini intinya buat bikin kita merasa berdaya. Jadi, daripada ngelihat emosi kayak ombak gede yang nggak bisa dikontrol, kita diajak lihatnya sebagai macam-macam bahan di dapur kita.
Kita sebagai koki, respons kita bisa sadar milih bahan mana yang mau dipakai, seberapa banyak, buat nyiptain hidangan respons yang paling pas sama situasi. Oh, jadi misalnya lagi kesal, nggak harus meledak marah gitu aja ya? Kita bisa pilih campur sedikit tegas dari energi marah, terus tambah sedikit penasaran dari kejutan, sama empati yang banyak dari cinta peduli. Kita yang ngeracik. Persis, kita nggak harus jadi korban pasif dari satu emosi yang kebetulan lagi paling kuat. Kita bisa belajar kenali berbagai bahan emosi yang muncul, terus sadar milih mana yang mau ditonjolin, mana yang disimpan dulu, atau nggak dipakai sama sekali di resep respons kita. Ini ngembaliin kendali ke kita. Ini inti sebenarnya dari penguasaan emosi, bukan neken, tapi milih dan ngeracik yang cerdas. Nah, ngomongin soal kendali nih. Ini dia bagian yang menurut saya menarik banget. Bab ini secara terang-terangan nantang konsep populer pembajakan amigdala atau amigdala hijack. Gagasan kalau pas emosi kuat datang, amigdala bagian otak buat respons cepat itu ngambil alih total dan kita jadi nggak berdaya. Apa nih pandangan baru yang ditawarin bab ini? Nah, bab ini ngacunya ke riset neuroscience yang lebih baru, kasih pandangan yang lebih berimbang dan memberdayakan. Memang betul, emosi yang kuat banget kayak marah hebat atau takut panik, itu bikin regulasi diri jadi jauh lebih susah. Karena aktivitas di korteks prefrontal, pusat logika, bisa turun sementara. Tapi, itu bukan berarti kita hilang kendali total atau regulasi jadi mustahil. Konsep dibajak total itu mungkin terlalu simpel. Kita masih punya kapasitas, walau terbatas saat itu, buat ngamatin dan pelan-pelan ngaruhin respons kita. Ini penting ya, soalnya kalau kita percaya nggak bisa ngontrol marah misalnya, itu bisa jadi kayak pembenaran atau malah kejadian beneran karena kita percaya gitu. Di bab ini ada contoh klien yang tadinya sering banget marah meledak-ledak sampai ngerusak hubungan. Nah, klien ini berhasil belajar ngelolanya. Prosesnya ada beberapa langkah. Pertama, naikin kesadaran tanda fisik awal marah, rahang kaku, napas cepat. Kedua, refleksi setelah kejadian buat ngerti pemicunya. Ketiga, kenali pola pemicu spesifik, misalnya pas ngerasa nggak didengerin. Keempat, sadar terapin strategi intervensi pas ngerasain tanda awal, kayak pakai metode stop itu, atau ya udah menjauh dulu sebentar buat nenangin diri sebelum respons. Jadi intinya, meskipun susah kita bisa belajar buat nyetop siklus reaksi otomatis itu, perlu latihan, perlu sadar, tapi bukan nggak mungkin. Ini pesan yang bikin optimis ya. Sangat optimis. Dan ini nyambung langsung ke konsep penting lain. Bangun literasi emosional. Apa sih maksudnya? Sederhananya, ini kemampuan buat ngenalin, mahamin, dan yang penting, ngasih nama atau label ke emosi yang lagi kita rasain saat itu. Cuma dengan nyatat dalam hati gitu, oh ini kecewa, atau ini gugup nih mau presentasi. Sesimpel itu efeknya. Kelihatannya simple, tapi dampaknya bisa lumayan loh. Proses ngasih label emosi ini, namanya affect labeling, terbukti secara neurologis bisa ngurangin intensitas respons di amigdala dan naikin aktivitas di area otak buat kontrol diri. Ini kayak ngasih jarak sedikit antara kita sama emosi itu. Kita nggak lagi tenggelam di dalamnya, tapi bisa ngamatin. Ini ngasih jeda penting buat milih respon yang lebih bijak. Riset di bab ini juga nunjukin orang yang rutin latihan mindfulness atau meditasi, itu cenderung punya literasi emosi lebih tinggi, kontrol impuls lebih baik, mood lebih stabil, dan jarang kejebak mikir negatif terus-terusan. Jadi, ngenalin emosi kita mana yang sering muncul, mana yang mungkin tanpa sadar kita hindari itu jadi langkah penting ya buat bangun literasi ini. Benar sekali. Ini bagian penting dari proses kenal diri secara emosional, mahamin peta internal kita gitulah. Nah, buat bantu proses pengelolaan ini secara praktis, bab 6 juga kasih beberapa alat konkret ya. Bisa kita rangkum sedikit alat bantu utamanya apa aja? Tentu, salah satu yang paling praktis dan gampang diingat itu metode STOP. Akronim dari STOP, berhenti dulu, jangan langsung reaksi. Take a breath, tarik napas dalam beberapa kali, biar tenang. Observe, amati apa yang sebenarnya terjadi, rasanya di badan gimana, pikiran apa yang muncul, faktanya apa. Proceed, baru deh lanjutkan dengan respons yang lebih sadar, bukan reaksi spontan. Misalnya, Anda dapat email yang rasanya nyerang. Daripada langsung bales pakai emosi, coba stop. Berhenti ngetik, tarik nafas, amati rasa marah, sakit hati, baca ulang emailnya objektif, baru putusin cara bales yang paling bagus. Wah, itu contoh penerapan yang bagus banget. Selain stop, apa lagi?
cara sehat buat nyalurin energi emosi yang kependam, kayak stres atau frustrasi. Terus praktek mindfulness secara umum, kayak yoga atau meditasi, itu kan spesifik ngelatih kita ngamatin pikiran dan perasaan tanpa kebawa arus. Dan jangan lupain yang dasar banget, istirahat sama tidur cukup. Kurang tidur itu udah jelas bikin kita lebih reaktif dan susah ngatur diri. Kadang solusi terbaik buat emosi meluap ya tidur yang nyenyak aja. Oke, jadi ini bukan cuma soal paham konsepnya ya, tapi juga punya semacam peralatan praktis buat dipakai pas lagi ada ombak emosi datang. Sama sekali bukan cuma konsep. Ngelola emosi itu keterampilan praktis. Bisa diasah, bisa diperkuat lewat latihan yang konsisten dan niat. Baiklah, setelah kita gali lumayan dalam nih isi bab 6, coba kita tarik kesimpulannya ya. Apa artinya semua ini buat Anda, pendengar? Pesan utamanya kayaknya jelas banget. Kita ini ya makhluk emosional. Menguasai emosi itu bukan berarti jadi robot tanpa rasa, bukan neken atau nyangkal, tapi lebih ke bangun hubungan yang lebih cerdas, lebih sadar, lebih terampil sama dunia perasaan kita sendiri. Betul. Dan keterlibatan yang cerdas inilah, menurut kerangka The Source, yang jadi salah satu kunci utama buat buka potensi penuh kita. Ini soal nemuin keseimbangan yang dinamis. Nggak terus-terusan kebawa badai emosi, tapi juga nggak jadi mati rasa karena terlalu banyak neken. Keseimbangan ini fondasi penting buat capai apa yang sering disebut di buku ini, kehidupan berkelimpahan, abundant living. Hidup yang penuh makna, koneksi, dan semangat. Ini benar-benar ngubah cara pandang ya. Emosi bukan lagi musuh yang harus dilawan atau dihindari, tapi malah kayak kompas, sumber info, dan energi yang kalau dikelola dengan bijak bisa jadi kekuatan dahsyat. Persis, ini perjalanan penemuan diri yang nggak ada habisnya. Selalu ada ruang buat belajar dan tumbuh dalam hal ini. Nah, sebagai penutup nih, saya mau lempar satu pemikiran buat Anda bawa pulang buat direnungin lagi. Bab ini kan fokus banget ya, gimana kita pahami dan kelola emosi kita sendiri. Itu penting banget, nggak bisa ditawar. Tapi, gimana kalau kita coba perluas fokusnya dikit? Gimana kalau kita secara sadar, sengaja, kasih energi, nggak cuma buat pahami diri sendiri, tapi juga buat aktif berusaha memahami dan secara positif mempengaruhi kondisi emosi orang di sekitar kita. Pasangan, anak, teman kerja. Gimana kalau kita lihat penguasaan emosi ini bukan cuma proyek pribadi, tapi juga praktek antar pribadi? Gimana kalau tindakan bangun empati dan koneksi emosional yang disengaja ke orang lain ini malah bisa secara fundamental ngubah dinamika emosi hubungan kita dan bahkan memperdalam penguasaan diri kita sendiri juga? Ini mungkin langkah berikutnya yang menarik buat dijelajahi. Wah, itu pertanyaan reflektif yang kuat banget ya. Relevan untuk dipikirkan lebih dalam lagi implikasinya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga obrolan ini kasih Anda wawasan baru dari bab 6, The Source, dan juga inspirasi serta alat praktis buat mulai atau lanjutin perjalanan Anda menguasai perasaan. Sampai ketemu di sesi berikutnya.